Dengan kondisi market yang fluktuatif seperti ini, lagi-lagi kalau kita cermati, adakah justru saham lainnya? Seperti Anda kan tadi bilang ada sektor properti. Nah, seberapa menarik properti di tengah kondisi yang terjadi saat ini, pandemi, kemudian masyarakat juga masih save the money begitu dibandingkan dengan harus membeli properti. Dan jadi lebih diutamakan yang primer. Ya, dan lucunya kalau kita lihat dari channel tech kita, banyak emiten-emiten properti yang malah ini ya, ketika mereka launching, malah melakukan penjualan yang sangat bagus. Oke. Habis semua gitu, sold out gitu. Jadi kita melihat yang penting kan pasarnya sesuai. Jadi yang sold out itu sekarang harga yang 500 juta, 600 juta. Oh, baik. Jadi kita masih merasa pasar untuk propertinya itu ada. Dan saat ini orang kan kalau mau simpan duit, mereka kan lebih prefer untuk simpan duit, harga emas sudah mahal. Baik. Kalau di bank semua mungkin returnnya nggak terlalu banyak. Jadi mereka jadinya simpan duitnya di properti. Salah satu alasannya. Nah, kalau bicara mengenai sektor properti, emiten di dalamnya apa saja nih, Mas Franky, yang Anda jagokan? BSDE. BSDE? BSDE, Ciputra, CTRA, BSDE itu adalah beberapa perusahaan yang kita sukai. Tapikah dengan kondisi market seperti ini, apakah lebih kepada trading jangka pendek saja? Karena kan bicara mengenai sektornya pun tekanannya sebenarnya masih cukup besar ya kalau kita bicara mengenai properti. Betul. Kalau dari segi kami ya, kami malah masih merasa kalau properti itu karena udah murah, Anda mau trading jangka pendek juga bisa. Anda mau simpan, menurut saya itu adalah sebuah cycle, adalah sebuah siklus. Apa yang udah turun sekali, suatu saat akan naik. Jadi saat ini menurut saya, Anda mau trading jangka pendek boleh, Anda mau simpan untuk jangka panjang juga boleh. Oke. Baik, itu dia. Berarti ada BSDE juga CTRA ya yang menarik untuk dicermati dari sektor properti. Tapi kalau kita lihat juga dengan beberapa aktivitas perdagangan hari ini, kita cermati juga kan foreign buy ini juga menjadi perhatian tentunya bagi masyarakat investor domestik di dalam negeri. Kita lihat memang ada beberapa sektor perbankan yang mengalami tekanan jual seperti Bank BNI minus 0,4%, kemudian Bank BRI juga minus 0,9%, tapi justru asing mencatatkan net foreign buy. Untuk Bank BNI saja 6,5 miliar, kemudian Bank BRI-nya 4 miliar rupiah. Nah, bagaimana Anda melihat dan menyikapi kondisi seperti ini? Apakah justru berbeda begitu dengan pergerakan aksi jual yang terjadi, justru mereka mengambil posisi di bawah untuk sektor perbankan dari investor asing? Ya, menurut saya begitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan dengan indeks, malah perbankan kita, BRI, BNI, Bank Mandiri itu performanya malah underperform dibandingkan dengan indeks. Dan itu adalah hal yang jarang terjadi. Dalam 10 tahun ini mungkin jarang sekali terjadi di mana sektor perbankan kita ini performanya lebih jelek dari indeks. Ini tahun-tahun di mana hal itu terjadi. Maka ini malah menjadi kesempatan bagi investor asing untuk mengakumulasi emiten-emiten yang bagus seperti ini. Betul, karena juga kita lihat investor asing itu juga masuk ke Bank BCA loh. Kalau kita lihat meskipun di dalam negeri itu sudah mulai banyak yang mulai ragu-ragu masuk di Bank BCA, begitu juga take profit. Betul. Nah, Bank BCA bagaimana? Karena ini ya, fokusnya investor asing itu mungkin berbeda. Kalau fokus investor asing itu, mereka sekali beli bisa tahan 3-5 tahun. Jadi mereka, bagi mereka yang penting itu kualitas. Jadi mengenai harganya mau murah mau mahal, mungkin itu mungkin kedua dulu. Tapi yang pertama adalah kualitas. Nah, dan saya adalah company with the best quality. Itu dia, berarti juga bisa menjadi pilihan investasi ya? Bisa. Untuk asing. Nah, bagaimana dengan Astra International? Kalau dalam 3 bulan terakhir juga diburu oleh investor asing hingga 497,5 miliar rupiah, itu rentang dalam 3 bulan terakhir ya untuk Astra. Bagaimana Anda melihat dengan tengah kondisi pandemi, kemudian sektor otomotif yang justru tertekan, tapi mereka justru beli? Tapi Astra ini ya mencatatkan penjualan mobil, penjualan mobil meningkat 90%, bulan lalu, bulan ini sudah mulai naik lagi, betul. Iya, jadi udah meningkat. Jadi kemarin kan sempat turun banyak, tapi sekarang udah meningkat terus. Dan Astra is the market leader of automotive industry. 53% pangsa pasar Astra. Jadi kalau kita lihat mobil di luar, 53% itu punya Astra, right? Astra adalah holding company di mana mereka punya anak-anak perusahaan yang masing-masing very kompeten. Betul. Kalau misalnya alat berat dan emas saat ini lagi naik. Ada United Tractor. Kemudian harga CPO nanti ada B30, B50 dan seterusnya. Itu ada AALI. Jadi Astra menurut saya
is another very good company. Wow, berarti banyak sekali pilihan investasi bagi masyarakat Banyak investor sekali, lokal ya, apalagi untuk Iya. investasi jangka panjang di tengah pelemahan indeks dan juga fluktuasi dari pergerakan IHSG sendiri begitu ya, Mas Franky. Betul. Baik, Mas Franky, terima kasih banyak atas waktu dan juga analisis Terima yang kasih sudah banyak, Pak diberikan. Pras. Begitu semoga bermanfaat juga bagi masyarakat investor maupun traders di tanah air. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Franky. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan kami akan segera kembali sesaat lagi.